Halo semuanya, selamat datang di dalam Balik Suara. Di monolog kali ini, aku akan bicarain suatu hal yang cukup menarik dan mungkin seringkali muncul di kepala banyak laki-laki. Pertanyaan yang sederhana, tapi cukup dalam. Apa harus kaya dulu, baru boleh nikah? Nah, pertanyaan ini sering jadi dilema yang bikin laki-laki tidak cukup berani untuk mengajak perempuan ke pernikahan. Takut nggak bisa menghidupi karena belum mapan. Takut dianggap belum siap kalau belum kaya. Mapan itu penting, tapi pernikahan bukan cuma soal mapan, tapi juga soal tanggung jawab. Buat kamu yang masih banyak keraguan, tapi di hatinya sudah ada niat baik untuk menikah, dengarkan ini sampai akhir. Banyak laki-laki memulai niat menikah dengan sederhana. Bukan karena ingin pamer, bukan karena mengejar status, tapi karena ingin punya tempat untuk pulang. Seseorang yang bisa diajak saling menjaga, saling bertumbuh, dan saling menguatkan dalam hidup yang panjang ini. Tapi seiring berjalannya waktu, kenyataan seringkali membentur niat baik itu. Karena ternyata niat saja tidak cukup. Ada saat-saat di mana seorang laki-laki duduk diam, bertanya dalam hati, kalau aku menikah sekarang, apa yang bisa aku berikan? Dan jawaban yang muncul seringkali bikin terdiam. Karena saat itu, yang dimiliki baru semangat, ketulusan, dan keberanian untuk berjuang. Tapi dunia menuntut lebih dari itu. Orang-orang berkata, laki-laki harus mapan dulu. Jangan ajak anak orang hidup susah. Cinta saja tidak cukup. Dan benar, menikah bukan hanya tentang bahagia, tapi tanggung jawab di dalamnya. Ada kebutuhan harian, biaya hidup, dan masa depan yang harus difikirkan. Tapi di antara semua itu, kadang ada yang terlewatkan. Usaha yang tak berhenti, niat yang terus dijaga, langkah kecil yang diambil setiap hari untuk menuju kata cukup itu. Sayangnya, niat baik yang tak terlihat seringkali tidak dihitung. Di banyak percakapan, tuntutan itu tidak selalu diucapkan. Tapi laki-laki bisa merasakannya. Bahkan dari kalimat yang terdengar biasa saja. Seperti ketika seseorang berkata, nanti kalau sudah kerja tetap, baru temui orang tuanya. Atau, kalau memang serius, buktikan dulu kalau kamu bisa kasih hidup yang layak. Tidak ada yang salah dengan kalimat itu. Wajar jika orang tua ingin jaminan. Wajar jika pasangan ingin rasa aman. Tapi tanpa disadari, semua itu membentuk standar yang diam-diam membebani. Seolah pernikahan hanya boleh dimulai setelah hidup sudah jadi. Harus punya rumah sendiri, punya mobil, tabungan, penghasilan stabil, bahkan investasi. Padahal tidak semua orang memulai dari titik yang sama. Ada yang punya warisan, ada yang punya koneksi, tapi ada juga yang benar-benar memulai dari nol. Dan untuk mereka, membangun hidup bukan perkara cepat. Butuh waktu, butuh jatuh bangun yang panjang. Sementara di luar sana, tekanan itu terus datang. Dari keluarga, dari lingkungan, dari media sosial. Laki-laki yang sedang berproses kadang tidak diberi ruang. Niat baiknya dianggap belum layak. Langkahnya yang kecil dianggap lambat. Semangatnya dicurigai sebagai ketidaksiapan.
Padahal kalau diperhatikan lebih dalam, ada banyak dari mereka yang diam-diam berjuang, yang bangun pagi demi pekerjaan serabutan, yang belajar malam-malam demi skill baru, yang menabung sedikit demi sedikit sambil menahan gengsi. Mereka tidak banyak bicara, tidak pamer, tidak banyak janji. Tapi sayangnya, dunia lebih menghargai hasil daripada proses. Dan laki-laki yang masih berjuang seringkali dianggap belum pantas, bahkan untuk sekedar mencintai. Lucunya, sejak kecil kita diajari bahwa yang penting itu niat baik. Tapi saat dewasa, niat baik bisa kalah oleh harga rumah dan saldo rekening. Banyak laki-laki yang dipatahkan, bukan karena malas atau tidak bertanggung jawab, tapi karena mereka dinilai dari apa yang belum mereka punya, bukan dari seberapa keras mereka berusaha. Dan di titik itu muncul keraguan. Apakah layak melangkah kalau belum memenuhi semua daftar siap itu? Apakah harus checklist semuanya dulu, baru boleh bicara tentang menikah? Pertanyaan-pertanyaan itu mengendap dalam diam, membebani kepala, menyedihkan hati. Padahal, kesiapan itu bukan hanya tentang materi. Kesiapan juga soal kemauan buat bertahan. Soal keberanian memikul tanggung jawab. Soal kejujuran dalam menyusun masa depan, meski dari bawah. Dan laki-laki yang belum punya rumah tapi nggak malas kerja, yang belum punya mobil tapi nggak pernah menyerah, itu juga layak buat dicintai. Tapi ya, dunia kadang lupa melihat itu. Media sosial hari ini bisa jadi ladang inspirasi, tapi juga ladang perbandingan. Scroll sedikit, ada pernikahan megah. Scroll lagi, pasangan muda pamer rumah pertama mereka. Lalu ada yang honeymoon ke luar negeri. Ada pula yang baru beli mobil keluarga. Buat laki-laki yang sedang membangun dari dasar, semua itu bisa terasa seperti tamparan. Bukan karena iri, tapi karena takut. Takut tertinggal, takut gagal. Takut orang yang disayangi akhirnya memilih yang lebih siap secara materi. Dan rasa takut itu nggak main-main. Itu rasa takut yang tumbuh dalam diam, yang nggak selalu bisa diceritakan ke orang lain. Karena dari kecil, laki-laki dibentuk untuk kuat, untuk nggak boleh terlihat lemah, apalagi mengeluh. Padahal, di balik senyum dan diamnya, banyak laki-laki yang menyimpan lelah, menyimpan kekhawatiran, menyimpan pertanyaan yang gak pernah berani diucap. Kenapa rasanya semua orang sudah jalan begitu jauh, sedangkan aku masih di tempat? Kenapa seolah aku terlalu lambat, meskipun aku sudah coba sekuat tenaga? Perasaan itu datang tanpa permisi. Saat malam tiba dan semua sudah sunyi, disitulah isi kepala mulai berisik, mulai membandingkan diri, mulai menyalahkan nasib, mulai bertanya, apakah semua perjuangan selama ini ada hasilnya? Dan dari situ, tumbuh lagi ketakutan lain. Kalau nanti menikah dalam keadaan seperti ini, apakah aku bisa bahagiakan dia? Kalau suatu saat aku gagal, apa dia bakal nyesel memilihku? Atau lebih buruk, dia pergi dan aku kehilangan segalanya. Ketakutan itu datang bukan karena kurangnya rasa cinta, tapi karena rasa tanggung jawab. Karena ada rasa ingin melindungi dan takut gak mampu. Laki-laki yang sungguh-sungguh mencintai seringkali justru paling lama diamnya. Karena mereka menimbang, karena mereka tahu
Pernikahan itu bukan tentang hari resepsi, tapi tentang puluhan tahun setelah hari itu. Yang sering luput dilihat adalah banyak laki-laki memulai dari kondisi yang tidak stabil, dari minus, bukan dari nol. Mereka belajar sendiri, bangun jaringan dari nol, gagal, ditolak, bangkit lagi. Dan saat mereka sedang membangun batu demi batu, dunia di sekitar seolah melaju begitu cepat. Orang tua mulai bertanya, kapan kamu menyusul teman-temanmu? Teman-teman menikah satu persatu. Timeline penuh undangan, penuh foto cincin, foto anak pertama. Sementara dia masih di fase bertahan, bahkan kadang masih berjuang untuk tetap percaya diri. Ini bukan soal cemburu, ini soal perasaan tertinggal yang makin dalam. Dan dari situlah muncul pikiran, kalau aku lambat, mungkin aku gak layak. Kalau aku belum punya apa-apa, mungkin lebih baik aku mundur. Padahal tidak semua hubungan dimulai dari kemapanan. Beberapa justru dimulai dari kejujuran dan keberanian. Dan seringkali, perempuan yang tulus gak butuh segalanya. Dia cuma butuh diyakinkan bahwa pria yang dia tunggu gak akan berhenti berusaha dan akan bertanggung jawab. Ada cinta yang besar, tapi memilih untuk diam. Bukan karena ragu, bukan karena main-main, tapi karena paham, cinta saja tidak cukup. Banyak laki-laki yang memilih menahan diri, bukan karena tidak ingin menikah, melainkan karena sadar bahwa pernikahan bukan soal ingin, tapi soal siap. Mereka tahu mencintai berarti juga melindungi, bukan hanya melindungi dari rasa sakit, tapi juga dari kemungkinan hidup dalam kekurangan yang tidak perlu. Mereka diam karena sedang berpikir, karena sedang menyusun langkah, karena mereka gak ingin membawa seseorang yang dicintainya menuju ke kehidupan yang belum layak. Tidak ada laki-laki yang ingin pasangannya hidup dalam serba kekurangan. Tidak ada yang ingin melihat istrinya harus menahan keinginan, memikirkan biaya belanja dengan wajah cemas, atau merasa bersalah karena ingin beli sesuatu yang sederhana. Dan disitulah dilema itu muncul, antara cinta yang tulus dan kenyataan yang keras. Laki-laki yang bertanggung jawab tahu bahwa rumah tangga bukan hanya tentang pulang, tapi juga tempat aman. Dan rasa aman itu sebagian besar ada di pundaknya. Maka bukan sekali dua kali seorang pria menahan kalimat "ayo nikah", meskipun hatinya sudah sangat yakin. Karena dia takut janji yang dia ucapkan nanti gak bisa dia penuhi di tengah jalan. Dia takut bukan karena tidak percaya pada pasangannya, tapi justru karena sangat menghargai pasangannya dan sangat mencintai pasangannya. Dia tahu perempuan yang dia sayangi pantas mendapatkan yang terbaik. Dan saat dia merasa dirinya belum bisa jadi yang terbaik itu, dia lebih memilih mundur sebentar untuk bersiap. Diam-diam dia terus berjuang. Mungkin tidak terlihat, mungkin tanpa banyak bicara, tapi langkahnya terus berjalan. Karena cinta sejati tidak selalu berisik. Dia ingin datang, bukan hanya dengan niat, tapi juga dengan kesiapan. Dia ingin hadir, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai pemimpin, sebagai penumpang, sebagai rumah. Dan tanggung jawab itu besar,
bukan karena perempuan minta macam-macam, tapi karena laki-laki yang baik memang ingin memberikan sebanyak mungkin tanpa diminta sekalipun. Cinta itu penting, tapi dalam pernikahan, cinta harus berjalan berdampingan dengan kemampuan untuk bertahan, dengan kesediaan untuk memikul tanggung jawab, bukan hanya memeluk perasaan. Banyak yang berpikir, kalau sudah sayang, ya sudah, cukup. Padahal hidup bukan hanya soal tentang rasa. Ada listrik, ada kebutuhan sehari-hari, ada biaya rumah sakit, ada sekolah anak nanti. Dan laki-laki tahu itu, mereka tidak naif. Mereka tidak lari dari kenyataan. Mereka justru menyiapkan diri diam-diam, karena tidak ingin menjadikan perempuan yang dicintainya menjadi korban dari ketidaksiapannya. Tidak semua perempuan menuntut banyak hal. Beberapa dari mereka justru hanya ingin diyakinkan bahwa laki-laki yang mereka pilih benar-benar ingin memperjuangkannya, bahwa mereka gak akan ditinggal di tengah jalan. Dan kalau laki-laki mau jujur, hal yang paling menenangkan adalah menemukan perempuan yang mau nunggu, yang tidak mengukur cinta dari isi dompet, yang tidak menuntut kesempurnaan, tapi kesungguhan. Sayangnya, rasa takut kadang membuat laki-laki lupa bahwa mungkin yang ditunggu itu bukan kemapanannya, tapi keberaniannya untuk datang. Perempuan yang tulus tidak menunggu kemewahan. Dia menunggu kehadiran yang jujur. Bukan kedatangan dengan seragam sukses, tapi langkah kaki yang datang dengan keyakinan. Karena buat mereka, lebih penting ditemani oleh yang berani bertumbuh daripada yang hanya datang saat semua sudah jadi. Mereka gak minta rumah besar. Kadang cukup kamar kontrakan, asal ada rasa aman. Mereka gak minta liburan mahal. Cukup waktu dan perhatian tanpa sibuk membandingkan. Mereka tahu hidup tidak akan selalu mudah. Tapi mereka ingin tahu, kalau hidup jadi berat nanti, siapa yang tetap bertahan? Dan laki-laki yang sungguh-sungguh mencintai seringkali sudah punya jawabannya, hanya saja belum sempat disampaikan. Karena terlalu sibuk mengejar kesiapan sempurna, hingga lupa bahwa yang dibutuhkan kadang hanya satu: datang dengan jujur dan bertanggung jawab. Perempuan yang menunggu bukan berarti tidak punya pilihan. Bukan karena mereka gak bisa mendapatkan yang lebih mapan. Tapi mereka percaya bahwa laki-laki yang mereka tunggu akan datang dengan cara yang benar. Kepercayaan seperti itu bukan hal kecil. Itu bentuk cinta paling besar yang bisa diberikan seorang perempuan. Dan kalau itu sudah diberikan, laki-laki seharusnya tidak membuatnya menunggu sia-sia. Karena tidak semua penantian punya akhir yang baik. Banyak perempuan yang akhirnya menyerah, bukan karena mereka lelah mencintai, tapi karena mereka terlalu lama menunggu kepastian. Dan ketika yang ditunggu terlalu sibuk merasa belum layak, terlalu sibuk menunda dengan alasan belum siap, kadang yang menunggu justru pergi lebih dulu. Bukan karena mereka menyerah, tapi karena tidak tahu apakah benar-benar sedang ditunggu juga. Buat laki-laki yang merasa belum pantas, ingatlah bahwa kesiapan tidak selalu berarti sempurna. Kadang kesiapan dimulai dari kejujuran, dari keberanian untuk bilang, aku belum punya semuanya, tapi aku punya niat dan usaha yang gak akan aku tinggalin di tengah jalan.
Dan kalau perempuan yang kamu tuju adalah orang yang tepat, dia akan paham. Dia tidak akan menertawakan kekurangan, tapi akan menghargai keberanianmu untuk melangkah. Karena perempuan yang bijak gak butuh semua hal jadi dulu. Dia cuma butuh keyakinan bahwa kamu gak akan berhenti berjuang. Mapan itu penting, itu gak bisa dipungkiri. Karena dalam pernikahan, cinta saja memang gak cukup. Listrik harus dibayar, uang belanja harus ada, anak nanti butuh sekolah, dan dua orang dewasa yang hidup bersama nggak bisa cuma mengandalkan rasa sayang. Tapi bukan berarti laki-laki yang belum mapan sepenuhnya tidak layak untuk menikah. Karena kesiapan itu punya banyak bentuk. Salah satu yang paling penting adalah niat baik yang terus diwujudkan dalam usaha nyata. Seringkali dunia menilai dari hasil, padahal proses jauh lebih jujur. Dan laki-laki yang sedang berproses bukan berarti tidak serius. Mereka justru seringkali lebih tangguh daripada yang terlihat sempurna dari luar. Mapan itu bukan cuma soal punya rumah, mobil, atau isi rekening. Mapan juga soal pola pikir, soal tanggung jawab, soal cara mengelola masalah, bukan lari dari masalah. Dan laki-laki yang tahu dia belum punya banyak, tapi mau terus belajar dan berjuang, itu juga bentuk dari kemapanan. Hanya saja belum terlihat oleh mata, tapi sangat terasa oleh hati. Yang menyedihkan itu bukan laki-laki yang belum punya segalanya, tapi yang gak mau berusaha, yang hanya bisa bermimpi tanpa bergerak, yang hanya bisa berjanji tanpa bukti. Tapi bagi laki-laki yang memikul beban hidup, yang menahan gengsi, yang tetap berdiri meski jatuh berkali-kali, mereka sedang menuju mapan dengan satu langkah kecil setiap harinya. Dan perempuan yang benar-benar bijak bisa melihat itu. Dia bisa tahu mana laki-laki yang sekedar datang dan mana yang benar-benar berniat tinggal. Buat laki-laki yang sedang berjuang, tidak apa-apa kalau kamu belum punya banyak. Tapi pastikan kamu tidak berhenti. Terus berjalan meski pelan. Terus belajar meski kadang sendiri. Kadang yang menentukan apakah kamu pantas menikah bukan seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa serius kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu jaga nanti. Dan buat perempuan yang sedang menunggu, terima kasih. Karena kamu memilih untuk percaya. Karena kamu tahu bahwa membangun rumah tangga bukan soal siapa yang paling kaya, tapi siapa yang paling siap bertahan bersama. Cinta itu perjalanan, bukan tujuan akhir. Dan perjalanan yang paling indah adalah yang dijalani bersama. Meski harus mulai dari jalan setapak yang sempit. Karena nanti, setelah semua lelah terlewati, akan ada satu titik di mana kalian bisa jalan berdampingan, sambil berkata, untung kita nggak menyerah dulu. Untung dulu kita saling percaya. Dan di sanalah arti mapan dan cinta bertemu. Bukan pada saat semuanya sudah tersedia, tapi saat semuanya dibangun bersama-sama. Sedikit demi sedikit, tapi penuh cinta dan tanggung jawab. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.